Alhamdulillah, kita mulai yaitu bab baru tentang bilangan kompleks. Sebelum saya mulai, ini bilangan kompleks aplikasinya di rangkaian listrik. Jadi penulisan kompleks di rangkaian listrik, apakah sudah dibahas di mata kuliah rangkaian listrik? Alhamdulillah, berarti nggak usah saya ajar ya. Alhamdulillah, berarti saya nggak perlu ngajar. Oke deh, ya. Bilangan kompleks, terima kasih. Nah, kenapa ada bilangan kompleks? Kan sudah diajar. Kenapa kok ada bilangan kompleks? Ya, untuk bilangan kompleks ini muncul. Jadi bilangan di sini nih. Bilangan kompleks ini muncul atau bilangan kompleks ini ada. Nah, ini untuk menyelesaikan polinomial yang tidak dipenuhi oleh bilangan real, tidak dipenuhi, ya. Jadi kalau kita punya bentuk seperti ini, kemarin waktu kita integral fungsi rasional, itu kan faktornya adalah faktor linear berbeda, linear berulang, dan kuadratik. Nah, ini adalah bentuk yang kuadratik. Dari bentuk yang kuadratik ini, kalau kita paksakan menjadi faktor linear, maka menjadi faktor linear kompleks. Jadi, nih, kalau misalkan kita tulis itu adalah x kuadrat kan sama dengan min 1. Berarti x-nya kan sama dengan plus minus akar min 1. Nah, akar min 1 ini adalah J. Jadi hasilnya sama dengan plus minus J. Kalau kita punya bentuk seperti ini. Jadi untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan polinomial, tapi tidak hasilnya bukan bilangan real. Jadi maka muncullah bilangan kompleks yang sama dengan akar min 1. Kalau kalian waktu di SMA maupun SMK kemarin ada namanya diskriminan. Jadi B kuadrat min 4AC, ya, B kuadrat min 4AC itu kalau kurang dari 0 maka hasilnya kompleks, berarti tidak menyentuh atau tidak memotong sumbu X gitu. Nah, ini jadi kalau grafik-grafik yang tidak menyentuh sumbu X, maka grafik tersebut hasilnya pasti pasti mengandung kompleks. Nah, di dalam bilangan kompleks, ya, kita mempunyai bentuk umum dari bilangan kompleks tersebut, yaitu Z sama dengan A plus BJ, di mana J sama dengan akar min 1. Kenapa? Kalau kalian baca buku di matematika, itu bukan Z sama dengan A plus BJ, tapi Z sama dengan A plus BI. I artinya imajiner, juga sama dengan akar min 1, sama. Tapi kalau di buku-buku teknik, terutama di teknik elektronika, maka di buku-buku tersebut tidak pernah menggunakan I, tetapi menggunakan J. Kenapa alasannya? Ada yang tahu alasannya kenapa? Kurang tahu. Alasannya apa? Kalau I kita gunakan di dalam buku-buku teknik, terutama di buku teknik elektro, maka I artinya apa kalau di buku teknik? Kalau di buku teknik elektro, arus, betul. Iya. Jadi kita tidak pernah menggunakan I karena I adalah arus. Maka di buku teknik kita gunakan adalah J, ya, J. Jadi Z
Z sama dengan A plus BJ. Nah, kemudian Z yang sama dengan A plus BJ atau bilangan kompleks tersebut harus bisa kita bisa menunjukkan mana bagian real dan mana bagian imajiner. Jadi bilangan kompleks tersebut mempunyai bagian real dan bagian imajiner. Ya, misalkan ini ya Z sama dengan A plus BJ, maka bagian realnya adalah A, bagian imajinernya adalah B. Jadi bagian imajiner adalah bagian yang mengandung J. Jadi bagian yang mengandung J itu adalah bagian imajiner. Bagian real adalah bagian yang tidak mengandung J. Jadi kalau misalkan kita mempunyai bentuk seperti ini, misalkan X sama dengan J, X sama dengan J, maka ini bagian realnya sama dengan berapa? Kalau X sama dengan J, bagian realnya sama dengan berapa? 0. Bagian realnya sama dengan 0. Nah, kemudian bagian imajinernya sama dengan 1. Betul. Oke. Nah, misalkan tadi saya nulisnya bukan ini, sebenarnya Z ya. Misalkan Z-nya Z sama dengan 1. Z sama dengan 1. Bagian imajinernya sama dengan berapa? 0. Ya. Dan bagian realnya sama dengan 1. Oke, jadi saya hanya, kalian sudah pinter-pinter ya, sudah pinter-pinter karena kemarin sudah diajar, sudah belajar tentang bilangan kompleks. Nah, saya ngulang saja, jadi sekalian memang hebat. Oke, ini saya clear. Jadi setiap bilangan kompleks mempunyai bagian real maupun bagian imajiner. Nah, dari bentuk umum bilangan kompleks yang Z sama dengan A plus BJ, maka juga mempunyai konjugate. Konjugate yaitu simbolnya adalah Z bar. Z bar itu sama dengan A minus BJ. Jadi kadang kita nyebutnya sekawannya gitu. Ini adalah istilah di kompleks adalah konjugate. Nah, konjugate simbolnya adalah Z bar dan Z bar sama dengan A min BJ. Sehingga bagian real dari Z bar sama dengan A dan bagian imajiner dari Z bar sama dengan min B. Selanjutnya adalah yang kita pelajari di dalam bilangan kompleks ini adalah hanya operasi-operasi kompleks. Kita tidak mempelajari persamaan bilangan kompleks. Jadi persamaan kompleks kita tidak mempelajari, tapi kita hanya mempelajari operasi-operasi kompleks. Operasi-operasi kompleks adalah tambah kurang kali bagi akar pangkat. Selesai. Ya, itu saja. Nah, kita lanjutkan. Operasi yang pertama, ya, operasi bilangan kompleks yang pertama, jadi operasi aljabar ya ini, tambah kurang kali bagi akar pangkat. Jika Z1 sama dengan A1 ditambah B1J dan Z2, A2 ditambah B2J, kalau ini kita jumlahkan, jadi Z1 ditambah Z2 itu sama dengan A1 ditambah B1J, kemudian ditambah A2 ditambah B2J. Nah, kemudian bagian realnya kita gabung. Ini bagian real, ini bagian real, kita gabung. Kemudian bagian imajiner, ini bagian imajiner, kita gabung. J-nya kita keluarkan. Sehingga bagian real dari Z1 tambah Z2 sama dengan A1 tambah A2. Juga bagian imajiner dari Z1 tambah Z2 sama dengan B1 tambah B2. Ada pertanyaan? Oke, selanjutnya adalah terima kasih semuanya.
Jadi untuk pengurangan ya caranya sama dengan tadi, sama dengan penjualan. Jadi Z1 dikurangi Z2 itu sama dengan A1 ditambah B1J dikurangi A2 ditambah B2J. Yang bagian real digabung dengan real, jadi A1 dikurangi A2 ditambah B1 dikurangi B2J. Sehingga bagian realnya adalah A1 kurang A2, kemudian bagian imajinernya B1 kurang B2. Nah, kalau perkalian, maka Z1 ditambah Z2 sama dengan A1 tambah B1J dikalikan A2 ditambah B2J. Nah, sebelum kita ke sini, jadi kalau misalkan J itu tadi sama dengan apa? Akar min 1. Sehingga kalau J kuadrat sama dengan berapa? J kuadrat sama dengan berapa? Min 1, betul. Kalau J pangkat 3? Kalau J pangkat 3? Minus J, betul. Kemudian kalau J pangkat 4? Kalau J pangkat 4, 1, betul. Ya. Saya nggak usah ngajar sebenarnya, nih kalian udah hebat-hebat deh. Sudah hebat-hebat, nggak usah ngajar ya. Ya wis apa-apa, kita mengulang untuk lebih paham ya, supaya lebih paham. Ya, kita lanjutkan untuk perkalian. Sehingga untuk perkalian A1 dikalikan A2 jadi A1 kali A2, A1 dikalikan B2J, A1 B2J, B1J dikalikan A2 sama dengan B1 A2J, kemudian B1J dikalikan B2J, yaitu B1 B2J kuadrat. Nah, ini J kuadratnya kan sama dengan min 1. Berarti kalau sama dengan min 1 kan tidak mengandung J. Jadi yang tidak mengandung J kita gabung, yaitu A1 dikalikan A2 min B1 B2 ditambah yang mengandung J, yaitu A1 B2 ditambah B1 A2 J. Sehingga bagian real dari Z1 kali Z2 adalah A1 A2 min B1 B2, dan bagian imajiner Z1 kali Z2 sama dengan A1 B2 ditambah B1 A2. Saya yakin tidak ada pertanyaan dan ini sangat mudah. Kita lanjutkan, yaitu untuk pembagian. Untuk pembagian, maka Z1 dibagi dengan Z2, hasilnya adalah A1 ditambah B1J dibagi A2 ditambah B2J. Nah, ini nih, kan kita tidak bisa memisahkan bagian real, bagian imajinernya. Ya, kita tidak bisa memisahkan bagian real, bagian imajinernya. Maka kita kalikan konjugat dari Z2. Konjugat dari Z2 yaitu A2 min B2J per A2 min B2J. Nah, untuk perkalian ini nih sebenarnya ada filosofinya. Jadi ada filosofinya, mungkin kalau ingin tahu. Ya, monggo silakan. Andaikan. Silakan Adik. Dirasionalkan. Iya. Sebentar, kita tunggu Adik pertanyaannya. Sifat, kalau iya bisa sifatnya kan
kalau asosiatif kan apa? Digabung-gabung kan? Sama sifat aljabar, tapi ini kan kita harus bisa, ya kita harus bisa memilah. Kalau di bilangan kompleks kan kita hanya memilah bagian real dan bagian imajiner begitu saja. Kita enggak. Jadi kalau misalkan Z1 tambah Z2 tambah Z3 gitu kan, kita harus gabung-gabungkan begitu gitu. Gitu. Jadi kita nggak usah pakai sifat yang sifat-sifat aljabar asosiatif, komutatif, distributif. Itu nggak perlu. Jadi karena kalau itu kan kita hanya memilah bagian real dan bagian imajiner. Jadi kalau misalkan kita gabung, kalau misalkan ini kan hanya satu suku A dikalikan di sini. Ini misalkan B ditambah dengan C kan gitu. Berarti A kali B ditambah A kali C. Nah, itu kan kita ada beberapa soal. Nanti terakhirnya juga harus dipilah bagian real dan bagian imajinernya gitu. Jadi kan ini bisa juga ditambah B tambah C dulu, hasilnya kan ada bagian real bagian imajinernya, baru dikalikan dengan A. Kalau mau dibagi, iya. Tapi yang umum itu kan kita belajar dulu yang dasar dulu, yang dari bentuk baku dulu. Karena bilangan kompleks itu, ya, ini kalau kita belajar, misalkan kalian sudah dapat ilmunya. Jadi ilmu yang kalian punya yang kemarin itu, yang hari Senin itu bisa untuk berandai-andai di misal-misal gitu. Nah, nggak apa-apa, bisa. Tapi kan kita pelajari dari dasar dulu. Kalau kita sudah paham dari dasarnya, ibaratnya mau dibanting bolak-balik, bentur sana bentur sini, kita sudah paham, pasti kita bisa. Begitu. Karena apa? Bilangan kompleks itu ya ada 4 bentuk. Ada satu bentuk yaitu bentuk baku yang kita pelajari sekarang, dan ditambah ada 3 bentuk yang lain. Ya, ada 3 bentuk yang lain. Ada bentuk de Moivre, ada bentuk Euler, ada bentuk Pasor. Di rangkaian listrik yang sering digunakan adalah bentuk Pasor. Itu yang umum digunakan. Tapi kan kita belajar dulu dari awal dulu. Ya, gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Siap, kita tunggu pertanyaan berikutnya. Monggo, silakan. Sudah, kita lanjut bagaimana? Nah, selanjutnya nih, karena kita tidak bisa memilah, ya, kita tidak bisa memilah A1 plus B1J dibagi A2 plus B2J. Ini kalau kita tidak bisa memilah, maka kita kalikan konjugit dari Z2. Nah, yaitu A2 min B2J dibagi dengan A2 min B2J. Nah, ini hasilnya sama dengan kita kalikan. Yang pembilangnya kali pembilang, penyebut kalikan penyebut. Sehingga hasilnya sama dengan A11 ya, A11, A1, A2, kok A11. Ingat apa namanya? Matriks saja kalau satu-satu gitu. Jadi A1, A2, kemudian A1 dikalikan min B2J, yaitu min A1 B2J, kemudian B1J dikalikan A2, itu sama dengan B1 A2J, kemudian B1J dikalikan min B1J, min B2J, sama dengan min B1 B2J kuadrat. Nah, J kuadrat sama dengan min 1, kemudian bagian real kita gabung real, jadi A1 A2 ditambah B1 B2, ya. Kemudian yang tidak mengandung yang mengandung J, yaitu kita tulis yang positifnya dulu, B1 A2 min A1 B2J. Sehingga bagian realnya adalah
untuk Z1 bagi Z2 adalah A1A2 ditambah B1B2 dibagi dengan A2 kuadrat ditambah B2 kuadrat. Jadi perkalian yang ini hasilnya nih. Sama, bagian imajinernya adalah B1A2 min A1B2 dibagi A2 kuadrat ditambah B2 kuadrat. Nih, sampai di sini ada pertanyaan? Yang kita pelajari hanya operasi. Kita sudah mempelajari 4 operasi, tambah kurang kali bagi. Berarti kurang akar dan pangkat dan akar. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah Z sama dengan A plus BJ. Kalau pangkat, jadi Z pangkat N berarti sama dengan A plus BJ pangkat N. Bagian realnya sama dengan bagaimana? Bagian real dari Z pangkat N sama dengan tanda tanya. Juga untuk bagian imajiner dari Z pangkat N tanda tanya. Karena apa? Kita tidak bisa menjadikan umum. Arti umum itu dengan sembarang N, maka kita bisa, gitu loh. Karena kalau kita menggunakan bentuk ini, maka akan menjadi, kalau misalkan kita harus menggunakan apa? Segitiga Pascal untuk mendapatkan koefisien-koefisiennya. Jadi kita harus menggunakan segitiga Pascal. Untuk segitiga Pascal itu adalah 1, 2, 1 ya. Kemudian 1, 3, 3, 1. Ini koefisiennya. 1, 4, 6, 4, 1. Ini namanya segitiga Pascal. Jadi di dalam segitiga Pascal ini adalah koefisien-koefisien dari A plus B dipangkatkan. Nah, karena kita tidak bisa menjadikan umum untuk Z pangkat N. Kalau N-nya sama dengan 1, bagian realnya apa? N-nya sama dengan 2, bagian realnya apa? N-nya sama dengan 3, bagian realnya apa? Kita tidak bisa menjadikan umum untuk ini. Maka sementara ya saya kasih tanda tanya. Jadi ini saya clear saja. Jadi sementara tanda tanya dulu. Ini juga tanda tanya. Yang pangkat N aja tanda tanya. Kalau misalkan pengakaran bagaimana? Jadi Z sama dengan A plus BJ, maka akar pangkat N dari Z itu sama dengan Z pangkat 1/N. Yang pangkat N saja masih tanda tanya, kalau pangkat 1/N, tanda tanyanya lebih dari 1 berarti. Seperti itu. Jadi sementara kita pending dulu untuk perpangkatan dan pengakaran. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Yang typing belum muncul. Silakan kalau ada yang mau ditanya, ada yang mau ditanyakan. Terima kasih. Dah. Nah, selanjutnya adalah nih. Jadi supaya kita bisa memangkatkan ini dan mengakarkan bilangan kompleks, maka kita ada bentuk lain dari bilangan kompleks. Ada bentuk lain dari bilangan kompleks, yaitu andaikan ini adalah bidang kompleks dan sumbu X-nya itu adalah bagian real, sedangkan sumbu Y-nya ini adalah bagian imajiner, maka Z yang sama dengan A plus BJ, yaitu bagian realnya adalah A dan bagian imajinernya adalah B, maka kalau ini kita pertemukan, kita tarik garis lurus ke kanan dan ini lurus ke atas, kita pertemukan bagian real dan bagian imajinernya, yaitu menjadikan suatu bentuk Z yang sama dengan A plus BJ ini.
ya. Ini bagian realnya, ini bagian imajinernya, kita pertemukan sehingga dari titik temu ini, titik temu kita tarik ke titik asal yaitu 0,0 ya, akan membentuk sudut theta ya, akan membentuk sudut theta, dan garis miringnya itu dengan Pitagoras maka kita dapatkan modulunya yaitu sama dengan R yang sama dengan di sini adalah A dan di sini adalah B. Jadi R-nya sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dalam akar. Nah, sedangkan tetanya ini ya, kalau kita tahu tan dari theta karena A dan B-nya sudah B-nya sudah kita punya, maka tan theta sama dengan B per A, atau tetanya sama dengan tan inverse dari B per A. Sampai di sini ada pertanyaan? Bagaimana? Ada pertanyaan? Belum. Terima kasih. Kalau misalkan ada yang tidak sama, apa yang saya sampaikan sama dengan yang di rangkaian listrik, itu silahkan disampaikan ke saya. Jadi biar kalian nggak bingung, kok rangkaian listrik begini, kok matematika begini. Kan matematika sebenarnya hanya menunjang, tapi mohon maaf kok bisa telat. Jadi atau yang ngebut rangkaian listriknya. Jadi yaitu kalau misalkan ada kurang, misalkan nggak sama dengan di rangkaian listrik, silahkan disampaikan supaya apa yang yang saya sampaikan itu biar sama di rangkaian listrik, begitu. Sudah. Nah, kita ada theta, ada R, ada A, ada B. Nah, sekarang hubungan sinus theta. Sinus theta itu adalah B per R atau depan ring, B per R, sehingga B-nya sama dengan R sinus theta. Cos theta itu sama dengan samping miring, jadi A per R, maka A sama dengan R cos theta. Nah, ini adalah B-nya dan ini adalah A-nya. Sementara kita punya bentuk baku yaitu Z sama dengan A plus BJ. Maka sama dengan Z sama dengan R, A sama dengan R cos theta. Jadi Z sama dengan R cos theta plus R sinus theta J, karena B-nya sama dengan R sinus theta. Atau kita sederhana, ini R kita keluarkan, maka sama dengan Z sama dengan R dikalikan cos theta plus J sinus theta. Nah, ini adalah yang dinamakan bentuk polar atau bentuk de Moivre. Yang menentukan adalah de Moivre. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum. Terima kasih. Terima kasih. Nah, tidak ada pertanyaan. Apakah dari bentuk polar ini, kita bisa melakukan operasi perpangkatan atau operasi pengakaran? Apakah bisa melakukan dari bentuk polar ini? Apakah kita bisa melakukan? Bisa? Yang lain bagaimana? Kalau adik bisa. Kenapa bisa, Dek? Kalau Fatimah bisa? Yang lainnya bisa, Pak? Kalau Fatimah tidak. Kenapa, Pak Fatimah? Fatimah menjawab tidak bisa. Karena apa? Dek menjawab bisa karena apa? Silakan. Yang lain bisa membantu menjawab jawabannya Dek maupun jawabannya Fatimah. Karena nanti kembali iya, kita kan tujuannya tadi
kita punya bentuk bagus plus BJ. Kan kesulitan untuk mengoperasi pengangkatan dan pengakaran. Kita akan merubah ke bentuk lain dari bilangan kompleks tersebut. Nah, kita sudah ke bentuk lain dari bilangan kompleks tersebut, ya. Jadi kita masih sementara kita sampai dengan bentuk polar. Bentuk seperti ini. Nah, karena kalau ini jangan, kita belum sampai ke Euler dulu, kita masih bentuk ini dulu. Bisa enggak? Jawabannya tidak bisa. Karena apa? Karena bentuk polar ini ada dua suku. Di Z yang baku juga dua suku. Kita kesulitan untuk mengangkatkan dan mengakarkan. Nah, ya, karena kita kesulitan, maka kita ada bentuk Euler. Jadi Euler itu banget. Di situ tanya Taylor bentuknya seperti apa. Kalau Euler dengan bantuan deret Taylor seperti apa? Silahkan nanti bisa dibuka di itu apa di Google. Nah, jadi Euler dengan bantuan deret Taylor memperoleh atau meruntunkan yaitu E pangkat J theta itu sama dengan cos theta plus J sinus theta. Sehingga yang ini adalah bentuk dari polar atau bentuk dari de Moivre. Nah, kita ya yang saya kotak hitam, jadi saya kotakin hitam ini. Yang kotak hitam ini ada yang kotak hitam ini adalah apa namanya? Euler. Jadi cos theta plus J sinus theta itu sama dengan ini, ya, sama dengan E pangkat J theta, sehingga Z sama dengan R E pangkat J theta. Maka ini dinamakan bentuk Euler. Nah, satu lagi yaitu bentuk dari apa namanya? Di rangkaian listrik sering muncul yaitu bentuk penulisan bentuk pasar. Di sini saya tidak tulis, tapi bentuk pasar itu yaitu Z sama dengan apa? Kalau pasar apa di rangkaian listrik sama dengan R sudut theta. Ini adalah penulisan secara pasor, yaitu penulisan secara pasor. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi kalau misalkan di rangkaian listrik itu biasanya J sudut theta, J sudut theta, seperti itu. Itu penulisannya yang sering digunakan di apa namanya di rangkaian listrik adalah pasor. Tapi artinya J sudut theta itu ya artinya ya R E pangkat J theta, artinya juga R cosinus theta plus J sinus theta, itu sama. Nah, kalau ingin merubah ke bentuk baku, maka berapa nilai theta, berapa nilai R, berapa nilai sinus theta akan bentuk baku. Sampai di sini ada pertanyaan. Adalah gambaran bentuk polar. Enggak bisa disamakan. Deret Taylor itu loh. Hadit, ini adalah seninya kita belajar daring. Deret
bentuknya nggak bisa disamakan, bukan gabungan, bukan penurunan. Jadi penurunan dari E pangkat J theta itu kalau diturunkan jadi deret Taylor apa, theta itu kalau kita turunkan menjadi deret Taylor apa, sin theta menjadi deret Taylor apa, begitu. Gabungan, jangan disamakan. Jadi gabung antara polar dan deret Taylor, penurunan. Bukan gabungan. Jadi kalau pengen tahu deret Taylor, deret itu. Jadi kalau misalkan X Taylornya X itu sama dengan F0 ditambah X per 1 faktorial F aksen 0 ditambah dengan X kuadrat per 2 faktorial F double aksen 0 plus X pangkat 3 per 3 faktorial F triple aksen plus dan seterusnya. Ini adalah deret Taylor, bisa digabungkan polar ya. Jadi dari penurunan itu terbentuk. Jadi penurunan cos itu menjadi mana Taylor cos, bagaimana deret dari sinus, bagaimana deret dari E J theta itu. Nah, dari penurunan itu maka si R itu telah membentuk. Jadi ternyata ini sama dengan begini. Nah, karena karena ini diperlukan, maka ini nama saya aja. Jadi E pangkat theta ini menjadi R gitu. Padahal E itulah itu adalah bilangan natural, ya. Karena yang menemukan Euler ya kebetulan jadi Euler itu. Jadi bisa digabungkan. Ini adalah deret Taylor. Kalau ingin menurun nggak apa di sini. Deret Taylor. Masuk X-nya apa? Turunan adalah sin. Kemudian sin cos, anggap plus min plusnya. Kemudian X-nya tinggal gitu. Si R. Sekarang kita bisa, tapi waktu awal Euler menurunkan, wow, hebat sekali. Kita nggak bisa. Kita hanya mempelajari, tidak menurunkan. Orang dulu memang pinter-pinter. Dah? Oke? Jadi untuk usahakan apanya Taylor apa itu adalah orang matematika yang mempelajari, kalian orang teknik, jadi dapat ibaratnya rumus matengnya baik gitu. Ini urus penurunan digarap orang matematika. Tapi sekedar tahu bahwa oleh dari penurunan dengan turunan runtun gitu. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Kan saya clear ya. Nih. Nah, kita kembali ke operasi perpangkatan dan pengakaran. Misalkan Z sama dengan A plus BJ. Nah, kita rubah ke dalam bentuk Euler ya. Kita rubah ke bentuk Euler yaitu RE pangkat J theta, di mana R-nya sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat dan theta-nya sama dengan tan inverse dari B per A. Maka Z pangkat N itu sama dengan R E pangkat J theta dipangkatkan N, atau R pangkat N E pangkat J N theta.
Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu bagian real dan imajinernya bagaimana? Nah, setelah kita punya bentuk seperti ini, maka kita rubah dari bentuk Euler, kita rubah ke bentuk bentuk polar atau bentuk de Moivre. Jadi sama dengan R pangkat N E pangkat J N theta sama dengan R pangkat N cosinus N theta plus J sinus N theta. Sehingga bagian realnya adalah R pangkat N cosinus N theta dan bagian imajinernya adalah R pangkat N sin N theta. Nah, ini sembarang N-nya pun kita bisa masuk langsung ke bentuk umumnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, tunggu Kak Jopeng ya. Kak Jopeng ya. Ya udah. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tanya. Kalau pangkat, ya, kalau pangkat. Jadi kalau misalkan kita mempunyai nilai 3. 3 kuadrat sama dengan berapa? 3 kuadrat sama dengan berapa? Halo? 3 kuadrat sama dengan? Sebentar ya. Oke, ini banyak pertanyaan ternyata. 9. Nih, sebentar saya jawab adik. Permisi. Kapan kita menggunakan bentuk polar, bentuk Euler atau bentuk Pasor atau bentuk sesuai kebutuhan? Sesuai dengan kebutuhan. Kalau pangkat kita kan yang kita butuhkan apa? Euler. Euler, Pasor, polar itu ngitungnya sama untuk R dan tetanya sama. Jadi kita sekali menghitung R dan theta sudah kita hitung, R dan theta sudah kita hitung, maka mau kita bentuk polar seperti ini, mau kita bentuk Euler bentuk seperti ini, bisa. Atau bentuk Pasor, jadi tinggal menulis R sudut theta, bisa. Jadi enggak maksudnya hanya sekali menghitung R dan tetanya kita bisa menjadikan bentuk polar, menjadikan bentuk Euler, menjadikan bentuk Pasor. Nah, kapan kita gunakan? Sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau misalkan perpangkatan seperti ini, apakah saya harus menggunakan bentuk polar? Enggak. Karena polar itu 2 suku. Kita rubah ke bentuk yang 1 suku, begitu. Begitu, Adik. Sesuai, karena apa? Kita R dan tetanya itu kan tidak, misalkan kita mau bentuk ini harus merubah banyak, bentuk ini merubah banyak, enggak. Jadi sebenarnya hanya dari bentuk baku menjadi bentuk 3 bentuk yang lain itu hanya merubah ke dalam R dan theta. Nah, mau di model Euler, mau di model mau di model polar atau mau di model Pasor, bebas ya. Nah, kebutuhannya kapan? Sesuai dengan kebutuhan. Nah, sekarang kalau pangkat kita lebih mudah menggunakan Euler karena 1 suku. Nah, 1 suku kan langsung gini kan. Kalau 2 suku pakai segitiga Pascal, ribet lagi. Kalau 1 suku kan tinggal memangkatkan. Jadi R pangkat N ini. Nah, untuk memisahkan dari sini, untuk memisahkan menjadi bentuk mana bagian real, mana imajiner, kan kita tahu E pangkat Jn theta itu sama dengan cosinus n theta plus J sinus theta. Nah, di sini kita tahu bagian realnya mana, bagian imajinernya mana. Begitu, Adik. Nah,
Ika jaringan iya. Ya, seninya berdaring ria itu adalah seperti ini. Oke, ya. Sudah ya adik ya. Sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, kenapa saya tanyakan tadi kalau 3 kuadrat. Jadi kalau misalkan kita belajar perpangkatan kan artinya apa? 3 kuadrat itu adalah 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Kan hanya mempunyai berapa nilai? 1 nilai kan? Yaitu 9. Betul? Ya. Jadi hanya mempunyai 1 nilai, yaitu 9. Kemudian kalau saya balik akar dari 9, akar dari 9, kalau pakai pangkat berarti akar pangkat 2 dari 9 sama dengan berapa? Akar dari 9 sama dengan berapa? Sama dengan plus minus, ya, sama dengan plus minus 3. Berarti mempunyai berapa nilai? 2 nilai plus minus karena pangkat 2. Ya? Ya. Jadi artinya apa? Kalau kita pangkat n, ya, Z pangkat n hanya mempunyai 1 nilai. Tetapi kalau akar pangkat n mempunyai n nilai. Betul? Jadi kalau kita pangkat 2, jadi kalau misalkan contoh yang sederhana, kalau 3 pangkat 2 itu sama dengan 9, ya. Sang pangkat 9, 3 pangkat 2 itu mempunyai nilainya sama dengan 9, hanya 1 nilai. Dan satu-satunya yaitu 9. Tapi, ya, tapi akar pangkat 9, ya, akar pangkat 9 itu yaitu sama dengan plus minus 3. Kan akar itu berarti akar pangkat n, akar pangkat 2 berarti mempunyai 2 nilai. Jelas? Ya, sebentar dulu. Kita lanjutkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, nah sekarang pengakaran. Z sama dengan A plus BJ. Nah, ini untuk mendapatkan banyaknya nilai, ya, banyaknya nilai dari sini nih, maka tetanya, jadi kan tadi kan sudah saya sampaikan kalau pangkat hanya punya 1 nilai, tapi akar mempunyai n nilai. Kalau akar pangkat n, jadi kan kalau kita punya bentuk ini, maka theta plus K di K kali 2pi. 2pi itu atau sama 360 derajat. 360 derajat itu adalah 1 putaran penuh. Jadi kalau sudah 1 putaran penuh itu kalau dalam sudut itu tidak merubah arti. Jadi kalau misalkan sudut 15 ditambah 350 sama dengan sudut 15. Jadi K-nya di sini, K yang ada di sini adalah K mulai nilainya dari 0. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Sehingga ya, jadi tetanya itu ditambah K kali 360 derajat. Sehingga Z
yang pangkat 1/n itu sama dengan R E pangkat J theta plus K kalikan 2pi, ya, pangkat 1/n, atau sama dengan R pangkat 1/n E pangkat J theta plus 2 K pi per n. Kalau kita jabarkan bagaimana bagian real dan mana bagian imajinernya, maka yang ini jadi sama dengan R pangkat 1/n R pangkat 1/n, ya, R pangkat 1/n dikalikan dengan kosinus theta plus K pi per 2 theta plus K pi K 2pi per n ditambah J sinus theta plus 2 K 2pi per n. Ini bagian real, bagian imajinernya. Nah, contohnya misalkan ada pertanyaan seperti ini, K-nya dibatasi 3. Misalkan satu contoh N-nya sama dengan 3 dan kita membahas di tetanya. Jadi kalau misalkan N-nya 3, maka pasti mempunyai 3 nilai, tidak mungkin mempunyai lebih dari 3. Biarpun K-nya 1 sampai 10 tetap hanya mempunyai 3 nilai. Contohnya misalkan tetanya, N-nya sama dengan 3, N sama dengan 3, maka kita punya theta, kan, theta per 3 ditambah dengan 2, kita mudahnya pakai ini aja 360 oh ini kurang N ya, ini 360, oh enggak, K ya, berarti K ditambah K 360 dibagi 3 berarti sama dengan K dikalikan 120. Nah, ini tetanya nanti. Misalkan ya, misalkan kita punya K-nya sama dengan 0. Jadi saya tulis merah. Kalau K-nya sama dengan 0, K sama dengan 0, maka kita peroleh Z1. Kan akar-akarnya, berarti misalkan ini adalah Z1. Z1 mempunyai sudut. Jadi kita mengabaikan berapa R-nya, tapi yang kita bahas di sudutnya. K sama dengan 0, jadi kalau N sama dengan 3, kita peroleh theta per 3 ditambah K kali 120. Kalau K-nya sama dengan 0, berarti K 0 dikalikan 120 sama dengan 0. Jadi di sini sama dengan theta per 3. Z1. Kalau K-nya sama dengan 1, kalau K-nya sama dengan 1, maka kita punya yaitu Z2. Z2 sama dengan theta per 3 ditambah 120. Kalau K-nya sama dengan 2, kalau K-nya sama dengan 2, maka akan kita peroleh Z sama Z3. Z3 yaitu sama dengan theta per 3. Ini hanya contoh untuk tetanya saja ya, bukan nilai dari semuanya. Jadi Z per 3, theta per 3 ditambah berapa? Kalau K-nya sama dengan 2, ditambah ditambah 240 ya, ditambah 240. Nah, kalau K-nya sama dengan, kan K-nya tidak dibatasi, hanya N-nya kita tahu N sama dengan 3. Kita misalkan K-nya sama dengan 3, maka kita dapatkan Z4. Z4. Z4 itu sama dengan berapa? Z4 sama dengan theta per 3.
ditambah berapa? 3 kali 120 sama dengan berapa? 360. 360. Nah, theta per 3 ditambah 360 sama dengan theta per 3 kan? Iya kan? 360 itu sama dengan, kalau ini identitas gitu, sama dengan 1, sama dengan 0. Kalau penjumlahan kan identitas itu 0. Jadi satu lingkaran penuh balik seperti semula. Jadi kalau misalkan kalian menghadap ke utara, kemudian ke utara ditambah atau diputar 360, kan balik lagi ke utara. Iya kan? Berarti sama dengan ini. Theta per 3 ditambah 360 sama dengan theta per 3 yang juga sama dengan theta Z1. Ya. Jadi mengulang terus, berapapun nilai K-nya, jadi berapapun nilai K-nya, ya, berapapun nilai K-nya, kalau N-nya sama dengan 3, hanya mempunyai 3 nilai, tidak akan lebih. Akan mencoba K-nya lebih dari 3 boleh, tapi tetap Z1, Z2, Z3. Z4 sama dengan Z1. Z2 sama dengan Z5 sama dengan Z2. Z6 sama dengan Z3. Gitu aja muter terus. Dah, sampai di sini ada pertanyaan? Yuk, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Sebentar, ini ada. Kalau semisal Z1 sama dengan R cos theta plus J sinus theta, apakah bisa seperti itu? Nah, kan hanya satu nilai nanti. Makanya untuk pengakaran kita tetanya harus ditambah dengan 360. Karena apa? Dengan 360 itu tidak merubah arti. Begitu. N kali 360 tidak merubah arti, gitu. Iya, theta memperhatikan letak kuadran. Tetanya nanti tergantung pada kuadran. Di mana theta ini kuadrannya di mana gitu. Makanya kalau menggunakan kalkulator hati-hati, karena kalkulator tidak pernah memperhitungkan kuadran. Ya? Sampai di sini masih ada pertanyaan? Jadi untuk adik, untuk pengakaran kita tetanya ditambah dengan K kali 360 derajat. Kalau perpangkatan nggak usah, karena perpangkatan kan bilangan bulat, jadi tidak. Kalau pangkat setengah, nah baru kan itu pengakaran. Pangkat 3/2 itu kan pengakaran. Pangkat juga akar, kan gitu. Jadi khusus akar itu harus ditambah dengan tetanya harus ditambah dengan K kali 360 derajat. Untuk Elsa, theta, untuk perhitungan theta itu kita memperhatikan letak kuadran. Kalau menggunakan kalkulator boleh, tapi kita harus
memperhatikan kuadrannya. Ini di mana posisinya. Karena kalkulator tidak pernah memperhitungkan kuadran. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Bagaimana? Kita lanjut? Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Contoh. Contoh penjumlahan, pengurangan. Bisa ya? Oke. Saya kira kalau tambah kurang kali bagi gini kita sudah bisa. Ini kali, ini bagi. Ya. Yang kelima ini. Nah, nih kita akan belajar merubah ke bentuk polar. Jadi kalau misalkan yang A nih, Z sama dengan 1 plus J, ya, maka R-nya sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat atau sama dengan akar 2. Theta sama dengan tan inverse dari 1/1 sama dengan 45 derajat. Maka kalau kita tulis polar, nih, sekali ngitung kita bisa mau menulis dalam bentuk apa? Dalam bentuk Euler, jadi sama dengan akar 2 E pangkat J 45 derajat. 45 derajat. Atau ke bentuk pasor, jadi akar 2 sudut 45 derajat. Begini, jadi untuk adik, jadi kan karena kita hanya diminta untuk polar ya nulisnya begini. Tapi kalau mau merubah bentuk apapun bisa. Jadi kita nggak usah proses ulang, ngitung lagi, enggak. Ya. Nah, selanjutnya kalau untuk yang kedua, ini kalau perhatikan, ini untuk Elsa. Jadi sebenarnya kalau di sini kan ketemu tan, ya, tan inverse-nya yaitu min 1 per min 1. Min 1 per min 1 sama dengan 1. Tan inverse dari 1 sama dengan, ini berapa? Tan inverse dari min 1 per min 1 sama dengan berapa? Kalau menggunakan kalkulator sama dengan berapa? Sebentar ya, saya ambil minum. Oke. Ayo, tan inverse dari min 1 per min 1 sama dengan berapa? Oke. 45 derajat. Berarti kesimpulannya apa? Kalau 45 derajat ini sama dengan 45 derajat, kesimpulannya bahwa soal A sama dengan soal B. Ya. Karena soal A tadi jawabannya Z sama dengan akar 2 kosinus 45 ditambah J sinus 45. Iya. Jadi memang kalau menggunakan kalkulator, ya, kalau menggunakan kalkulator itu kita dapatkan karena apa? Min 1 per min 1 sama dengan 1. Tan inverse dari 1 45 derajat, enggak salah. Tapi kalau kita balik lagi, jadi kalau soal nomor 2 kalau kita kembalikan, soal nomor 1 dulu lah. Soal nomor 1 ini kalau kita kembalikan akar dari akar 2, cos 45 kan sama dengan setengah akar 2 ditambah J sinus setengah akar 2. Nah, berarti sama dengan Z sama dengan 1 plus J kali 1 kan, berarti 1 plus J. Balik lagi kalau kita kembalikan. Tapi kalau soal nomor 2, kalau 45 berarti baliknya ke 1 gitu. Bukan di sini. Maka dari situ kita harus ingat bahwa apa? Kuadran tadi yang ditanyakan Elsa, apakah harus memperhatikan? Kita perhatikan. Mohon maaf.
bidang kompleks. Jadi ini bidang kompleks ya. Jadi kuadrannya itu kita perhatikan di bidang kompleks. Bagian realnya berapa? Bagian realnya sama dengan min 1. Baik, maaf. Bagian realnya sama dengan, mohon maaf ya. Bagian realnya sama dengan min 1. Di sini sama dengan min 1. Bagian imajinernya sama dengan min 1. Nah, ini kalau kita sambung ya, kita sambung. Nah, nih. Misalkan di sini, nih di sini. Kemudian ketemu sudut. Misalkan sudutnya warna oranye ya, biar kelihatan nih. Jadi sudutnya berapa? Ngitung sudutnya yaitu dari sini ke sini 225. Ya, 225. 225. Nah, kalau misalkan kita pakai sudut 225, coba masukkan cos ya. Nih di sini nih jawabannya nomor 2 yang B. Nih 225. Karena apa? Cos 225 itu sama dengan min setengah akar 2 dan sin 225 sama dengan min setengah akar 2. Maka hasilnya sama dengan nanti kalau balik yaitu min 1 min J. Jadi yang ditanyakan Elsa tadi, apakah pengaruh, apakah harus kita memperhatikan kuadrannya? Iya, kuadrannya. Jadi apa namanya itu perhitungan dengan menggunakan kalkulator perlu membantah. Tapi setelah ada kalkulator maka kita harus perhitungkan juga dengan menggunakan apa? Menggunakan bidang kompleks. Bagian realnya berapa, bagian imajinernya berapa? Oh, sekian. Nih kalau kalkulatornya sama dengan 45. Ternyata memang 45 itu tan itu di kuadran 3 positif loh. Iya kan? Sem sin ta cos semua positif. Kuadran 2 sinus yang positif, sem sin ta tangen yang positif di kuadran 3 cos yang positif untuk kuadran 4 kan, sem sin ta cos kan. Nah gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, selanjutnya soal nomor C dan D ini juga sama hasilnya. Tan inverse-nya nih sama dengan min 1. Nih kan 1 per min 1. Ini juga min 1 per 1. Tetapi hasilnya tidak sama. Perhatikan, jadi kalau misalkan kalau menggunakan kalkulator sama hasilnya sama dengan min 45. Jadi kalkulatornya hanya menjawab begitu, min 45 sama plus 45. Coba kalian kalkulator apapun, kalkulator handphone boleh, kalkulator yang sebenarnya boleh. Silahkan. Pasti ketemunya min 45. Nah, tapi kalau min 45 apakah benar? Hanya benar untuk yang di sini, min 45 untuk yang 315 itu sama dengan min 45. Tapi yang di sini salah. Nah, jadi tetap kita gunakan bidang kompleks. Nah, bidang kompleks. Bagian realnya berapa? Min 1 di sini. Bagian imajinernya plus 1, maka nilainya misalkan dari sini nih. Nih sudutnya di sini. Nah, 135. Kemudian untuk yang di sini. Bagian realnya adalah 1. Bagian realnya adalah 1. Bagian imajinernya min 1 nih. Maka hasilnya ada di sini titiknya. Nah, kalau kita hitung, ini kan sudutnya kan dari sini ke sini,
315. Kalau ini sudutnya dari sini ke sini. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Oke. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi di sini. Kita diminta untuk menghitung. Kalau pangkat yang ini nih boleh kita rubah dulu, ya. Ini kita Z min 1 min J-nya, ya Z satunya dibagi dengan Z2. Kalau yang ini disederhanakan dulu, baru dipangkatkan. Nah, nih. Kemudian nih kalau pangkat 6, kita tidak perlu. Kita tidak perlu ini nih kita, ya hasilnya kan sama dengan ini, Z-nya sama dengan ini. Kita tidak perlu menambahkan ini plus K kali 360, tidak perlu. Karena nanti kalau misalkan pangkatkan 6, berarti 360 kali 6 mubazir juga gitu loh. Nggak ada untungnya gitu. Nah, kemudian kalau ini kita pangkatkan, hasilnya nih. Nih akar 2 pangkat 6. Berarti sama dengan ini. Kemudian 315 dikalikan 6 sama dengan 1000. Ya, mohon maaf, brebek. Masih brebek. Ya seninya berdaring ria. Jadi ya gitu deh. Seni berdaring ya kadang-kadang brebek, kadang-kadang putus nyambung, kadang-kadang kadang-kadang malah login nggak bisa, kadang-kadang sudah ikut gabung tiba-tiba log out kan gitu, terus masuk lagi nggak bisa. Itulah seninya berdaring. Ya kita nikmati berdaring ria kita ya. Oke, kita lanjutkan ya ini. Nah, ya kita lanjutkan ya. Sehingga kan kita Z-nya kan sama dengan akar 2 E pangkat J kali 360 derajat. Nah, sama dengan kalau Z pangkat 6 berarti akar 2 E pangkat J 315 dipangkatkan 6. Nah, akar 2 pangkat 6 yaitu sama dengan 8. Kemudian ini pangkatnya, kalau pangkatnya dipangkatkan kan berarti pangkatnya tinggal mengalikan. Jadi E pangkat 315 dikalikan 6 hasilnya sama dengan 1890. Jadi E pangkat J kali 1890. Nah, ini ya 1890 itu sama dengan 5 kali 360 ditambah 90. Nah, yang ini nih kita tidak gunakan. Ini dianggap 0. 5 kali 360 dianggap 0. Sehingga hasilnya hanya 90. Jadi di sini Z pangkat 6 itu sama dengan 8E J 90. Nih, jelas untuk ini? Nah, kalau sudah,
Kemudian Z pangkat 6 itu sama dengan 8 kali cos 90 ditambah J sinus 90. Cos 90 sama dengan 0, sehingga tinggal 8J. Jadi bagian realnya 0, bagian imajinernya 8. Jadi ini kita bisa dapatkan hasil sama dengan ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, waktunya tinggal 4 menit. Jadi untuk yang ini agak lama, biarpun sederhana tapi menerangkannya agak lama. Jadi nanti soal nomor 7 dibahas minggu depan saja. Oke, sampai di sini saya minta maaf semuanya, saya akhiri. Oh, sebentar, ini ada Fatimah. Bukan 5 kali, bukan 5.000. Jadi maaf Fatimah. Jadi 1890 itu adalah 5 kali 360, begitu Fatimah. 360 itu adalah satu putaran penuh. Berarti kalau 5 kali berarti kita muter 5 kali. Tapi kan tetap begitu, 5 kali putaran, betul Hadid. Bukan 5.360, bukan. 5 kali 360 ditambah 90. Itu adalah 1890. 1980 derajat sama dengan 5 kali putaran ditambah 90 derajat, begitu. Oke, untuk contoh nomor 7 kita bahas di minggu depan, dan saya minta maaf semuanya. Atau masih ada pertanyaan? Ini masih ada waktu 4 menit, 3 menit. Sudah? Nggak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya minta maaf semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya sehat selalu. Amin. Saya izin untuk copy chatting kita. Kemudian saya izin juga untuk logout dari ruang meeting ini. Terima kasih semuanya.